أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar indah memekar, tumbuh indah di taman kota. Mari bersama kita belajar di acara notasi yang kita cinta. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, kita bertemu kembali dalam acara notasi, ngobrol tafsir santai berisi. Seperti biasa kita ditemani dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Muhammad Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Sahabat-sahabat IKADI, hari ini kita akan coba membahas tentang tadabbur surat Al-Fil ya. Kita lihat bagaimana surat Al-Fil ini mengisahkan tentang apa, dan kita coba ambil hikmah-hikmah dari surat Al-Fil ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran buat kita, dan ini menjadi penguat keimanan kita kepada Al-Quran dan penguat keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Baik Ustadz, hari ini kita bahas surat Al-Fil Ustadz ya. Al-Fil insyaAllah. Ya, Al-Fil insyaAllah ini tentang apa? Pasukan Gajah ya. Ya. Mangga Ustadz, dipersilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, bersyukur sahabat-sahabat IKADI sekalian, kita ketemu lagi dalam notasi, salah satu upaya kita untuk memahami Al-Quran. Barangkali di antara sebagian kita ada yang tidak sempat buka tafsir, ada yang mungkin kesusahan untuk memahami bahasa Arab, ataupun mungkin kurang ada kesempatan untuk hadir di majelis-majelis tafsir. Dengan adanya notasi ini, mungkin sahabat-sahabat tinggal klik ya dan dengarkan. Insya Allah mudah-mudahan dapat pahala menuntut ilmu ya. Amin. Dan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil ini surat Makkiyah, diturunkan di Mekah, dan memang isinya juga berkaitan dengan satu kisah yang cukup fenomenal ya, terkait dengan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, dan kisah penyerangan Ka'bah oleh Abrahah dengan pasukan gajahnya ini juga menjadi tonggak ya bagi sejarah orang Arab. Selain dia menjadi tahun kelahiran Nabi SAW, kan Nabi kan dilahirkan tahun gajah ya, tahun gajah. Juga dia menjadi tonggak kalender ataupun sejarah orang Arab. Kalau kita kan biasanya negara kita Indonesia selalu menghitung sejarah yang paling besar apa bagi bangsa kita? Ya, kemerdekaan. Kemerdekaan tahun 45. Ya. Nah, tahun gajah ini juga mirip-mirip seperti itu, dia menjadi tonggak sejarah. Jadi kadang-kadang orang Arab itu, misalnya contoh Nabi dilahirkan tahun gajah. Kalau misalnya ada peristiwa berikutnya, peristiwa ini terjadi 3 tahun setelah tahun gajah. Jadi tahun gajah itu menjadi sentral gitu ya, titik tolak dalam sejarah orang Arab. Peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah ini juga menjadi irhas. Ustadz Agus tahu ya irhas ya? Yeah. Irhas. Ya mungkin sahabat-sahabat kalau
tahu ya kalau mukjizat ya. Mukjizat itu suatu kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, di luar hukum alam secara umum yang terjadi pada seorang nabi. Itu disebut mukjizat ya. Nabi Musa dengan tongkatnya dengan izin Allah dapat belah lautan. Nabi ketika ditantang oleh orang-orang Mekah dengan izin Allah bisa membelah bulan, dan berbagai mukjizat yang kita kenal. Nah, irhas itu adalah kejadian luar biasa bagi seorang nabi sebelum masa menjadi nabi. Ya. Kalau nabi kita apa irhasnya? Lupa. Ya, dibelah dada Nabi ketika di Halimatus Sa'diyah, dibelah oleh Jibril, dikeluarkan hatinya, dicuci ya untuk dikeluarkan sifat-sifat buruk. Kemudian Nabi juga irhasnya salah satunya adalah Nabi ketika menggembala kambing tiba-tiba dengar apa? Dengar keramaian ya, ada hajatan gitu ya, ada hiburan ya. Nabi ingin ke sana dan gembalaannya itu dititipkan ke temannya, tapi ketika jalan ke sana, Nabi dibuat ngantuk oleh Allah dan tidur, ya, sampai terjadi 3 kali, ya. Terus apalagi? Nah banyaklah ya irhas Nabi itu. Nah salah satunya ini, jadi salah satu irhas kejadian luar biasa pada diri seseorang sebelum menjadi Nabi, ketika kelahiran Nabi, yaitu pasukan gajah ini, ya. Jadi dan insya Allah kita akan jelaskan ya kisahnya. Atau mungkin kita langsung kepada kisahnya ya. Jadi kalau ditanya Nabi itu lahir kapan, hijriyahnya Masehinya itu kan tahun 571 ya. 571 Masehi. Waktu itu belum ada tahun Hijriah ya. Yang ada tahun Masehi 571. Bagaimana asal muasal terjadinya penyerangan Ka'bah oleh Abrahah ini? Jadi Abrahah ini adalah, kalau bahasa kita mungkin gubernur ya, gubernur Yaman dari Raja Habasyah. Jadi Yaman itu sebelumnya dia kalau tidak salah takluk di bawah kekuasaan Persia. Tapi setelah dapat dikuasai oleh Habasyah, maka Yaman ini ikut ke penguasa Habasyah, Ethiopia ya, yang beragama Nasrani. Nah kemudian ada 2 riwayat kalau tidak salah ya, bahwa pertama Abrahah ini dia di Son'a ya, ibu kota Yaman, San'a ya, sampai sekarang juga ya. Dia membangun gereja ya yang sangat mewah, tinggi sekali, yang orang Arab menyebutnya dengan Al-Qulais. Al-Qulais itu kenapa Al-Qulais? Jadi disebut Al-Qulais karena saking tingginya kalau seseorang dongak ke atas melihat ingin mana ujungnya, maka kalau kita tuh sorbannya jatuh, kolansuah, pecinya jatuh gitu saking tingginya. Saking tengadahnya gitu jadi tengahnya gitu, saking tingginya ininya jatuh kolansuah. Kenapa dia membangun gereja ya? Pertama dia itu iri dengan Ka'bah ya, iri dengan Ka'bah. Ka'bah itu bangunannya sederhana, tapi manusia dari berbagai penjuru ya Jazirah Arab tertuju ke sana. Nah maka dia membangun gereja di Son'a itu ingin mengalihkan perhatian manusia supaya meninggalkan Ka'bah dan menuju ke gereja ini, ke Al-Qulais ini. Tapi karena Ka'bah ini memang Allah berkat doa Nabi Ibrahim supaya semua orang itu rindu kepada Ka'bah ya, udah makanya kan Ka'bah disebut Al-Baitul Atiq ya. Rumah yang kuno, yang lama, yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim ya. Sementara Qulais baru, meskipun mewah kan, dan yang nggak ada keberkahan di situ ya. Kalau Ka'bah Baitullah. Nah, ketika misinya Abrahah ini tidak berhasil, orang tetap tertuju ke Ka'bah, maka dia marah dan dia ingin menyerang Ka'bah. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua adalah Abrahah itu membangun Al-Qulais tadi, gereja tadi dimewah-mewahkan, kemudian
tiba-tiba ada suku gitu ya dari orang Arab yang membuat keonaran di gereja ini, bahkan sebagian riwayat menyebutkan dibakar, maka dia marah. Jadi antara dua penyebab ini, kenapa tiba-tiba Abraha itu ingin menyerang Ka'bah. Tapi yang lebih populer itu kalau tidak salah tadi, dia ingin mengalihkan perhatian manusia dari Ka'bah ke gerejanya itu. Ustaz, berarti tradisi Nabi Ibrahim itu berlanjut ya, ke Ka'bah itu semua penduduk dari mana-mana tuh ke Mekah tuh ya datang tuh gitu ya. Betul. Jadi kan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sejak itu Nabi turun-temurun sejak Ibrahim, Ka'bah itu menjadi pusat peradaban, pusat tauhid ya. Nah, cuma ketika masa jahiliyah. Jadi ketika masa jahiliyah kan di Ka'bah itu ketika Fathu Makkah saja ditemukan 360 berhala. Jadi meskipun ketika masa jahiliyah, Ka'bah itu tetap menjadi pusat peradaban, pusat kota. Orang tetap tawaf, cuma cara tawafnya, cara hajinya sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Tadinya di Ka'bah itu untuk menyembah Allah, ini malah menyembah berhala. Makanya kan dalam riwayat sebelum Nabi itu haji wada, Nabi pernah mengutus Abu Bakar. Abu Bakar berangkat ke Mekah untuk umroh dan perintahkan supaya orang-orang tidak tawaf telanjang. Ya karena ya mungkin tadi salah satu penyimpangannya adalah ketika tawaf itu ada yang telanjang. Mungkin bukan karena apa ya, bukan karena iseng, karena mungkin pemahaman mereka udah berubah gitu. Nah, jadi singkat cerita Abraha ini dia menyiapkan pasukan. Dia sangat marah ya, gerejaannya ditinggalkan, dia menyiapkan pasukan dengan pasukan gajah. Dan gajah ini kan tidak familiar di Mekah ya. Tapi kalau di negeri Yaman mungkin familiar ya. Makanya orang-orang Mekah itu sangat takut ya melihat hewan yang sangat besar. Dalam berbagai riwayat disebutkan gajahnya bukan satu, tapi ada gajah yang paling besar namanya Mahmud, betul. Saya ingat sekali waktu masih kuliah dulu di Lipia gitu ya. Itu ada tuh filmnya terkait dengan penyerangan Abraha ya. Maksudnya saya lupa apakah itu animasi atau bukan ya, tapi itu memang, dan namanya dalam riwayat Mahmud ya, Mahmud. Namanya bagus ya, Mahmud terpuji kan. Gajah yang terbesar namanya Mahmud dan ada 12 gajah yang lain. Singkat cerita mereka udah mendekati Mekah ya, dan orang-orang Arab sangat ketakutan. Nah, ada satu momen yang sangat yang diabadikan oleh riwayat, yaitu momen dialog antara Abraha dengan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Jadi Abdul Muttalib ini adalah pemimpin orang Quraisy. Dan dia dikenal orang yang sangat tampan, cerdas, bijaksana. Abdul Muttalib. Nah, saking diseganinya, Abraha saja menghargai Abdul Muttalib ini. Bagaimana cara menghargainya Abraha? Dalam riwayat itu disebutkan Abraha kan biasanya kalau raja itu kalau dia berbicara mungkin tidak akan, kalau dia menghargai seseorang, dia di atas kendaraan. Abraha itu nggak punya kendaraan, dia jalan kaki. Karena saking menghargainya Abraha kepada Abdul Muttalib, maka Abraha itu turun dan duduk bersama-sama dengan Abdul Muttalib. Nah, dialog yang fenomenal itu adalah ketika Abraha itu bertanya, dan pakai penerjemah ya, mungkin bahasanya beda waktu itu. Ya. Kata Abraha itu kepada Abdul Muttalib, ma hajatuka, apa keperluan kamu, apa maksud kamu menemui saya, menghalangi Abraha. Kata Abdul Muttalib itu, aku meminta 200 ekor unta yang telah kamu sita. Jadi Abraha itu kan datang dan pasukannya tidak terkalahkan. Kalaupun ada di perjalanan itu
ada suku-suku yang menghalangi, itu bisa ditumpas ya, bisa ditumpas. Saking kuatnya pasukan itu. Nah, kata Abroha, apa keperluan kamu ngalangin saya gitu ya. Kata Abdul Muthalib, aku minta dikembalikan 200 ekor unta yang telah kamu sita. Nah, Abroha itu mendengar jawaban begitu dari Abdul Muthalib, kaget. Orang ini katanya orang bijaksana, dihormati, tapi kok datang-datang ke saya, dia hanya minta 200 ekor unta. Jadi keperluan pribadi gitu ya. Keperluan pribadi. Padahal Abdul Muthalib itu kepala suku, pemimpin Quraisy, apalagi Ka'bah dalam keadaan terancam. Berarti persepsinya Abroha dikira jangan menyerang kami gitu ya permintaannya mungkin. Iya, jadi ternyata malah minta unta gitu ya. Iya, malah urusan pribadi tadi harta. Tapi jawaban Abdul Muthalib lebih hebat lagi. Ya. Apa? Tadi kata Abroha tadi, setelah tadinya saya menghargai kamu, menghormati kamu. Saya dengar kamu orang yang bijak, tapi setelah saya tahu kamu itu cuma minta 200 unta supaya dikembalikan, maka respek saya udah hilang. Ya, udah nggak respek lagi, kata Abroha itu. Tapi apa jawaban Abdul Muthalib? Jawabannya lebih mengena lagi. Ana rabbul ibili walil baiti rabbun yahmihi. Saya ini pemilik 200 ekor unta. Sementara Ka'bah itu ada Rob yang akan menjaganya. Ada Allah yang akan menjaganya. Tawakal berarti ya. Ya tawakal. Ini adalah jawaban yang sangat telak. Artinya Abdul Muthalib secara kekuatan fisik militer nggak punya apa-apa. Orang Mekah lemah, tapi mereka punya keyakinan bahwa Ka'bah itu punya Allah, bukan punya mereka. Ya, singkat cerita, Abroha kan setelah itu dikembalikan 200 ekor unta, dan Abroha terus ingin hendak menyerang Ka'bah. Tapi yang kita tahu kan bahwa si Mahmud, gajah yang paling besar itu, setelah itu ketika dia diarahkan ke arah Ka'bah, dia kalau duduk duduk ya, maksudnya duduk, istilahnya nggak mau jalan gitu, nggak mau jalan. Tapi ketika diarahkan ke arah Yaman, dia berdiri dan berjalan sangat cepat. Ya, jadi istilahnya nggak mau lah si gajah ini. Ya tentu saja pertolongan Allah. Ya, intinya gajah pasukannya itu tidak berhasil masuk ke Ka'bah, tidak bisa menyerang Ka'bah, dilindungi oleh Allah. Dan ketika pulang ke negeri Yaman, mereka maksudnya setelah itu Allah mengirimkan burung ababil. Sebagian orang menyebut burung ababil. Padahal ababil itu dalam bahasa Arab artinya jamaat. Ya, sekumpulan burung, bukan nama burung ababil itu, jamaat, berbondong-bondong ya. Sekelompok burung ya. Ababil, toiron ababil. Nah, itu secara singkat ya kisahnya, terjadi di tahun 571 Hijriah yang bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kita coba sekarang kepada ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana yang Allah lakukan? Allah memperlakukan ashabil fil, pasukan bergajah. Dan ya kembali mungkin Ustaz Agus ya, seperti yang sebelumnya ketika kita tafsir surat Quraisy ya, bahwa surat Al-Fil dan surat Quraisy ini Allah menjelaskan nikmat, anugerah, karunia khusus kepada orang-orang Quraisy. Baitullahnya diselamatkan ya, kemudian mereka diberikan keamanan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya ya orang Abroha itu fi tadlil ya, sia-sia. Jadi rencana Abroha itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil.
dan Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Nah, ini terjemahannya udah bener nih ya, bukan burung ababil. Ya, kadang-kadang masyarakat kita langsung aja ya, toiron ababil jadi maknanya burung ababil. Ababil itu jamaat, berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Jadi batu yang dicampur dengan tanah ya. Sebagian ada yang mengatakan bahwa batu itu dari neraka ya. Tiba-tiba burung itu muncul. Dan setiap burung itu membawa 3 batu. 1 di paruhnya, 2 di cakarnya. Dan tidaklah batu itu dilemparkan kepada pasukan Abrahah, melainkan dia mengenai mereka dan nembus gitu. Jadi kalau misalnya kena kepala, nembus ke kepalanya, kan batu yang panas ya. Batu yang panas. Jadi semuanya hancur. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, dalam tafsir ayat ini sebenarnya ada satu pendapat yang cukup populer ya. Tapi ini juga pendapat yang banyak dikritisi oleh para ulama, yaitu pendapatnya Syekh Muhammad Abduh. Gimana Ustaz? Syekh Muhammad Abduh memahami bahwa dihancurkannya pasukan Abrahah itu ya betul dilempari dengan batu dan yang bercampur dengan tanah, tapi itu bukan mukjizat ya. Beliau Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ya, bukan irhas ini. Ya bukan irhas atau bukan sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar, tapi beliau berusaha merasionalisasikan batu itu kenapa bisa nembus dan menghancurkan pasukan gajah itu, pasukan Abrahah itu, karena di situ ada bakteri, ya ada bakteri. Jadi merasionalisasi bahwa yang dilemparkan itu adalah bakteri, ya. Padahal kan sebenarnya kalau mukjizat atau irhas itu dirasionalisasi, ya maka dia nggak jadi mukjizat lagi, nggak jadi irhas lagi. Kalau segala sesuatu, contoh misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya dengan izin Allah bisa belah lautan. Kemudian ada ulama-ulama atau saintis yang membahas, pada saat itu kebetulan ada angin yang sangat kencang berhembus, ya, yang dengan sangat kencangnya itu bisa membuat seolah-olah laut itu terbelah saking kencangnya itu angin. Ya pokoknya dibuat seilmiah mungkin, selogis mungkin. Nah, justru dengan merasionalisasi membuat mukjizat itu jadi logis, maka tidak ada lagi ya mukjizatnya hilang gitu ya. Kan mukjizat itu sesuatu yang di luar logika ya. Sesuatu di luar rasional gitu. Ya, meskipun tadi ya pendapat Syekh Muhammad Abduh ini banyak yang mengkritisi, tapi itu satu pendapat yang sangat populer ya di akhir surat Al-Fil ini. Sementara demikian, nanti mungkin kesimpulan ada di akhir, Ustaz Agus. Baik Ustaz. Jadi surat Al-Fil ini berkaitan dengan tahun kelahiran Rasulullah Ustaz ya. Iya, betul. Dan dinamakan tahun gajah. Nah, Rasulullah sendiri mungkin Ustaz ya, lahirnya itu setelah kejadian itu atau pada saat kejadian atau sebelum kejadian ya? Ada ininya nggak? Ada kisahnya atau kalau Nabi itu kan lahir 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, Rabiul Awal. Nah, kemudian kita belum mendapatkan riwayat yang jelas kejadian penyerangan Abrahah ini bulan apa ya? Tapi Rabiul Awal itu kan bulan keberapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. 9. Ya. Nah, ini mungkin perlu kita cek lagi ya. Jadi PR nih kita nih. Mesti diurut dari awal dulu hitungnya. Iya, artinya apakah Nabi itu lahirnya setelah setelah penyerangan atau sebelum penyerangan gitu ya, Nabi itu.
Mungkin nanti kita sama-sama cek ya. 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 Tapi kan kalau disebut Nabi lahir tahun gajah, ya bisa jadi Di tahun yang sama itu Rabiul kan. Awal kan bulan ketiga ya, Bulan- mungkin bulan iya. kesekian gitu di tahun yang sama intinya. Ya. Tapi Iya. betul ya, mungkin perlu sama-sama kita cek penyerangan Abraha dulu atau kelahiran Nabi. Wallah alam nanti. Jadi maksudnya kan di riwayat. sini nanti tapi murni ya Abraha itu kan dia menyerang Ka'bah itu karena kecemburuan Iya. gereja tadi ya Iya. gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan kelahiran Nabi ya. Bahwa akan lahir Nabi di situ tuh atau tuh sudah lahir calon Nabi misalkan gitu. Iya, iya betul. Harus dihancurkan nggak seperti Iya. itu ya. Berdasarkan riwayat betul murni karena kecemburuan dia terhadap Ka'bah. Ka'bah itu ya. Terhadap Ka'bah. Hmm. Tapi artinya kan apa? Artinya ketika kalau misalnya penyerangan ini sebelum kelahiran Nabi, tapi Nabi kan berarti sudah ada dalam kandungan ibunya. Oh iya, Ya, sudah iya. ada dalam kandungan Sudah, ibunya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Selesai sudah ya untuk Al-Fil ini. Mungkin ada kesimpulan akhir Ustaz Ya. yang akan disampaikan. Sedikit tambahan ya, mungkin kalau kita coba kaitkan ya pemahaman surat Al-Fil dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah bahwa kehendak Allah itu pasti terjadi kun fayakun. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Fa'alul lima yurid ya, Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Contoh misalnya dalam kisah Abraha ini, dia sudah menyiapkan pasukan yang sangat kuat, yang sangat hebat, tetapi dengan izin Allah ya, dengan kekuasaan Allah, dengan satu serangan kecil saja dari burung-burung maka dihancur. Artinya apa? Kita dalam kehidupan itu ya harus selaras dengan apa yang Allah inginkan. Ya, jangan berusaha melawan ya kehendak Allah. Ya, jangan melawan kehendak Allah. Apalagi di sini kan Abraha ini justru seolah-olah akan ingin menentang Allah, ya, menentang Allah. Nah, kemudian yang kedua, dari sini, dari surat Al-Fil ini kita bisa tarik pelajaran yang kedua bahwa kesombongan dan kezaliman itu pasti akan dihancurkan. Ya, tadi Abraha ingin dilihat sebagai orang yang hebat, ya, ingin memalingkan manusia dari Ka'bah ke gereja yang dibuatnya, menyerang dengan sombong, tapi Allah hancurkan. Ya, dan yang ketiga, Allah itu dengan kuasanya bisa saja mendatangkan pertolongan itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang-orang Quraisy dalam riwayat itu disebutkan ketika Abraha itu terus jalan ke arah Ka'bah, maka mereka lari ke atas gunung, ya, ke atas gunung. Meskipun sebenarnya Abdul Muttalib itu sebelum ketemu dengan Abraha, beliau itu berdoa dulu di pintu Ka'bah itu, berdoa di pintu Ka'bah, yang meminta kepada Allah, yang meminta kepada Allah supaya dilindungi Ka'bah itu. Tapi pada akhirnya mereka lari menyelamatkan diri ke gunung-gunung karena tidak bisa menghadapi gitu, menghadang kekuatan Abraha yang sangat besar. Tapi Allah malah mendatangkan pertolongan itu dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Burung yang tiba-tiba muncul dari arah laut gitu ya, dengan batu yang entah dari mana dihancurkan. Artinya kalau kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya pertolongan Allah, rezeki dari Allah itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, mudah-mudahan itu mungkin barangkali pelajaran bagi kita. Alhamdulillah sahabat-sahabat IKADI semua, selesai sudah untuk sesi notasi saat ini. Mudah-mudahan dengan kita mentadaburi surat Al-Fil ini semakin menguatkan akidah kita, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kita akan kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bintang bersinar di langit tinggi, cahayanya indah menerangi malam.
acara notasi telah usai kini. Semoga berbekas di dalam hati yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.